Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Masih semangat belajar? Masih. Kita lanjutkan untuk pembelajaran sekarang, yaitu pendidikan agama Islam. Kita meneruskan pembelajaran yang kemarin. Kalau kemarin kita belajar tentang surah Al-Ma'un, membahas tentang tajwid yang 3, yaitu tentang hukum mim sukun bertemu dengan mim. Ya, baiklah. Sebelum kita mengawali pembelajaran, seperti biasa kita harus membaca doa yang penting. Kita memohon kepada Allah untuk kelancaran belajar, dan semoga pembelajaran hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Seperti biasa, untuk doa dipimpin oleh KM Ananda Syifa untuk memimpin doa bersama. Ya, diawali untuk pembelajaran. Silakan, Syifa. Mari kita doa sebelum mulai belajar. Dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Nah, untuk pembelajaran sekarang kita akan membahas tentang surat Al-Ma'un, yaitu menulis surat Al-Ma'un dan mengartikan ayat demi ayat dari surah Al-Ma'un. Baiklah, Bapak ingin bertanya kepada kalian, sudahkah kalian menulis surah Al-Ma'un? Sudah bisa untuk menulis surat Al-Ma'un? Sudah. Kenapa kalian harus menulis surat Al-Ma'un? Ayo. Kenapa? Jil? Kenapa? Ya, Sabrina. Tentang tulisan Al-Quran, supaya kita bisa tahu tata cara menulis Al-Quran, dan supaya terbiasa kita melakukan menulis Al-Quran dengan baik. Nah, baiklah, sebelum kita melanjutkan, di sini kita harus mengenal dulu surah Al-Ma'un yang terdiri dari 7 ayat yang diturunkan di kota Mekah. Maka disebutnya apa? Surat Makkiyah. Ya, diturunkan sesudah Quran surah At-Takasur. Dalam urutan berapa surat Al-Ma'un? 107. Ya, dalam Al-Quran Al-Ma'un artinya adalah barang-barang yang berguna. Al-Ma'un diambil dari ayat yang keberapa? Ayo. Ayat ke-7. Jadi Al-Ma'un diambil dari ayat yang ke-7. Ya. Nah, yang paling penting kita harus tahu, surah Al-Ma'un berisikan tentang pesan, rasa, kepedulian,
dan empati terhadap nasib orang yang kurang beruntung. Beruntung dalam apa? Kehidupan sehari-hari, ya. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Dan kita pun harus tahu ciri-ciri pendusta agama yang terkandung dalam surah Al-Maun. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Dan yang ketiga adalah orang yang lalai dengan sholatnya. Keempat, orang yang sholatnya ria. Apa arti ria? Ingin mendapatkan pujian, ya. Nah itu. Dan yang kelima, dan memberikan bantuan dengan barang yang berguna atau barang yang bermanfaat. Ayo kita belajar sesungguhnya tentang menulis surat Al-Maun, ya, tentang menulis surat Al-Maun. Dalam menulis itu kita di dalam Al-Quran ada etikanya, ada tata caranya yang baik. Dengan rajin menulis maka kita akan bisa belajar menulis, ya. Nah, yang pertama nih, menulis kalimat Al-Quran. Yang harus kalian perhatikan yang pertama adalah cermati tulisan kalimatnya. Yang kedua apa? Perhatikan cara menulisnya. Yang ketiga, menyalin sesuai dengan contoh. Jangan keluar dari contoh yang nanti Bapak akan berikan kepada kalian, ya. Nah, tapi sebelum menulis kalian harus tahu dulu itu huruf apa? Hijaiyah. Huruf hijaiyah. Yang paling kanan itu huruf apa? Hijaiyah apa? Mana? Alif. Kedua? Da. Yang ketiga? Za. Yang keempat? Ro. Yang kelima? Yang keenam? Kenapa Bapak menampilkan huruf hijaiyah yang kelima ini? Karena hurufnya tidak bisa disambung. Disambungnya di mana? Ayo. Di awal, di tengah, atau di akhir? Di awal sampai akhir. Huruf hijaiyah yang tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya, di depannya. Ya, artinya huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf yang akan atau bertemu di depannya. Contohnya, ya, huruf waw. Waw ini tidak bisa disambung. Contohnya wa'amilu tidak bisa disambung jadi wa'amilu. Tapi bisa disambung di akhir. Contohnya amanu. Ini huruf dal atau apa huruf alif, da, za, ro, za. Waw tidak bisa disambung di awal kalimat. Zalika, kita contoh. Zalika bisa disambung tidak? Tidak. Zalika. Huruf dal tetap tidak bisa disambung. Tapi bisanya di akhir. Contohnya alladzi. Kalau ladzi bisa. Sama. Alif, da, za, ro, za dan waw tidak bisa disambung di awal kalimat. Paham? Nah, yang selanjutnya. Nah, ini. Nanti kalian menyalin surat Al-Maun ini kepada kolom yang ada di sebelahnya.
Jangan menyalahi aturan. Sakalnya kalian harus serupa, harus persis dengan yang ditampilkan di buku kerja kalian. Ya. Di situ kalian harus sama alif, ra-nya, dalnya. Cara penulisannya harus sama persis. Untuk membiasakan kalian menulis Al-Qur'an dengan baik. Ya. Nah, cara menulis yang baik Bapak kasih contoh. Ya, surah Al-Maun yang benar. Di sini Bapak menampilkan surat Al-Maun. Kenapa Pak digaris di bawahnya? Ada yang harus melewati garis dan ada yang tidak boleh melewati garis. Contoh, ro karena ekornya ke bawah. Jadi harus melewati garis, ekor ke bawah. Jangan di atas garis. Kalau ro ini di atas garis, maka itu sudah menyalahi aturan dalam penulisan Al-Qur'an. Coba apalagi yang boleh melewati huruf apa? Wawu, bod, ain madini, ain mana ta ain, yadu'un yatim. Nah, jadi cara penulisan yang baik adalah yang harus dilewatkan ke bawah dari garis dan yang tidak boleh harus sejajar dengan garis ini. Itu adalah cara penulisan yang baik. Kita harus ingat lagi kepada huruf-huruf yang hijaiyah, ya, ini. Nah, oleh karena itu Bapak mengingatkan kalian belajar dari sekarang. Karena peribahasa mengatakan belajar di waktu kecil bagaikan menulis di atas batu. Belajar di waktu dewasa bagaikan menulis di atas air. Nah, itu untuk menjadi pintarnya kalian, bisanya kalian harus sering belajar. Ya, harus sering belajar. Nah, terus di dalam Al-Qur'an pun kalian harus tahu arti-arti dari Al-Qur'an, terutama surah Al-Maun. Nah, di sini ada ara'aital ladzi yukadzibu bidin. Di sini artinya apa? Orang yang mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu bidin, orang-orang yang mendustakan agama. Ayat yang selanjutnya. Fadzalikal ladzi yad'un. Fadzalikal ladzi itu artinya orang-orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Apa artinya? Orang yang tidak peduli terhadap orang miskin, yang tidak mau berbagi rezeki. Terus ayat yang selanjutnya, fawailul lil musallin. Apa artinya? Orang yang lalai terhadap fawailul lil musallin alladzina hum salatihim syahun. Ya. Terus yang selanjutnya alladzina hum, apa artinya? Orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Ya, itu tentang pembahasan surat Intinya kita harus rajin belajar. Supaya apa? Kita selain hafal surat Al-Maun, kita juga bisa menulis surat Al-Maun dengan baik dan benar, dengan menempatkan sakalnya. Apa arti sakal?
tanda bacanya, fathahnya, kasrohnya, domahnya, saddah. Apa saddah? Tasjid. Yang kayak gini. Syakalnya, fathahnya yang betul nyimpennya di mana? Kalau oroknya orok berarti fathahnya di atas orok. Ya. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Harus betul cara penyimpanan syakal atau tanda baca. Tanda baca di dalam Al-Qur'an A, I, U, fathah, kasrah, doma, saddah. Saddah apa? Tasjid. Sukun apa? Mati. Selain kita menempatkan tanda baca yang betul, juga kita harus bisa menulis yang baik, di mana yang harus dilewati batas garis dan yang tidak boleh dilewati kepada batas garis, ya. Nah, itu supaya kalian menjadi anak yang ahli dalam menulis Al-Quran. Selain hafal Al-Quran, selain bisa menulis surut Al-Quran dengan baik dan benar, juga bisa mengartikan apa dari ayat-ayat tersebut. Artinya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Hei, orang-orang yang mendustakan agama. Fadzalikal yad'un yatim. Apa artinya? Orang anak yatim. Ya, coba Bapak ingin tahu siapa yang hafal, yang bisa melafalkan surat Al-Maun? Ayo, Wildan. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal Yahudu. yahudu ala ta'amil miskin. Wa wailul lil muslimin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Pinter. Kita baca bareng bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Nah, itu. Bapak ingin bertanya, apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah pahamkah kalian semua? Sudah paham belum? Cara menulisnya, terus harus hafal artinya, dan harus hafal surah Al-Maun. Rajin-rajinlah kalian belajar. Dan Bapak kasih PR tentang menulis surat Al-Maun. Awas kalian jangan sampai keluar dari aturan, atau kalian harus mencontoh dengan baik Al-Quran surah Al-Maun. Ya, nanti Bapak kasih tugasnya, kalian menyalin surat Al-Maun dengan baik dan benar, dan harus tepat cara penulisannya, hurufnya, syakal atau tanda bacanya, fathah, kasrah, dhammahnya, dan syaddahnya. Ya, mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan dalam pembelajaran kali ini, yaitu kita mempelajari tentang surat Al-Maun, menulis surat Al-Maun, menghafal, dan kalian harus tahu isi arti dari Quran surat Al-Maun. Ya,
Mungkin itu yang Bapak bisa sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan paham. Dan kalian harus bisa melaksanakan tugas yang Bapak sampaikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.